Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Febra Anjar Kusuma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan seperjuangan. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi tentang implementasi geopolitik dan wawasan Nusantara bangsa Indonesia terkait kasus konflik kepemilikan tanah di Kabupaten Besuji. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Rizky Mula Saputra, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan-rekan saya, Salihah Nurfadilah sebagai pemateri kedua, Selviani sebagai pemateri ketiga, dan Putri Fadilah Kinaldi sebagai penyimpul dan saran pada kasus kali ini. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Dari latar belakang pertama-tama itu, apa sih konflik? Konflik adalah pertikaian terbuka seperti pertengkaran, percekcokan, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan untuk mencapai tujuan. Konflik yang terjadi dalam masyarakat beraneka ragam, seperti konflik antar suku, konflik antar etnik, konflik antar pemeluk agama, bahkan konflik yang terjadi antara hak atas kepemilikan tanah. Konflik dalam bidang agraria merupakan permasalahan terkait hak kepemilikan pertanahan. Next. Adapun dalam rumusan masalah pada kasus ini, pertama, apa sebab-sebab konflik kepemilikan tanah di Mesuji? Kedua, bagaimana dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat setempat sebagai akibat dari konflik kepemilikan tanah yang terjadi? Ketiga, bagaimana tindakan kolektif aktor agraria di Kabupaten Mesuji? Oke, untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada Saudari Salihah Nurfadilah. Kepada Saudari Salihah Nurfadilah, saya silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Tujuannya sebagai mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya konflik kepemilikan tanah. Mendeskripsikan dampak politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup, psikologis, dan religius yang dialami oleh masyarakat setempat dari konflik kepemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Selanjutnya, metode dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek dan media. Namun melalui dokumen dengan teknik dokumentasi ini dapat diperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, namun dari informasi bermacam-macam sumber tertulis atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Cukup, terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Selviani. Pada Saudari Selviani, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, saya di sini akan memaparkan terkait deskripsi permasalahan dari konflik di Kabupaten Mesuji itu sendiri. Yang pertama, konflik agraria merupakan sebuah perselisihan yang terjadi dalam sengketa tanah. Jadi konflik agraria ini di Kabupaten Mesuji terjadi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1940. Pada saat itu, pemerintah kolonial menunjuk kawasan Register 45 itu menjadi kawasan hutan tanam industri atau HTI dan sekelompok hutan yang ada di dalamnya yang terdapat masyarakat adat. Kemudian, pada tanggal 7 Oktober 1991, pemerintah mengeluarkan SK dari Menteri Kehutanan atau Menhut.
Menteri Kehutanan Menhut telah mengeluarkan SK nomor 688 KPTS 2 1991 di mana Departemen Kehutanan memberikan hak penguasaan hutan tanam industri kepada PT Silva Inhutani Lampung seluas 35.500 hektar. Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 1997 dikeluarkannya SK tentang perluasan HTI. Jadi pada saat itu Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK terbaru mengenai perluasan kawasan HTI dengan SK nomor 93 KPTS 2 1997 yaitu tentang pemberian hak penguasaan. Jadi HTI atas kawasan hutan yang semula 35.500 hektar itu menjadi 43.100 hektar. Nah, jadi bertambahnya luas kawasan register 45 telah memberikan dampak problem terkait batasan kawasan HTI register 45. Di mana dalam perluasan kawasan tersebut terdapat lahan masyarakat adat Talang Batu seluas 7.000 hektar dan lahan seluas 2.600 hektar milik masyarakat adat Talang Batin. Jadi di sana masyarakat adat merupakan masyarakat yang sudah ada dan mendiami kawasan hutan tersebut. Pada saat itu masyarakat yang merasa lahan mereka diklaim oleh pihak perusahaan melalui SK tersebut, masyarakat di sana itu merasa tidak terima. Jadi masyarakat melakukan tuntunan kepada pemerintah untuk pengembalian lahan yang diklaim oleh perusahaan. Pada saat itu pemerintah itu menerima tuntunan masyarakat mengenai pengembalian lahan, tetapi tidak memenuhi tuntunan dari masyarakat. Pemerintah hanya mengabulkan 2.300 hektar dari tuntunan pengembalian seluruh lahan yang telah diklaim oleh perusahaan. Jadi perampasan lahan oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan tersebut membuat masyarakat menyebut dirinya itu sebagai masyarakat adat merasa terusir dari tempat tinggalnya. Padahal bagi mereka tanah di Kabupaten Mesuji itu merupakan syarat berkelanjutan untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian di tahun 1999 hingga tahun 2003 itu memuncaknya pendatang dan berdirinya perkampungan baru. Pada tahun 1999, masyarakat semakin banyak berdatangan ke kawasan tersebut dan mulailah mendirikan bangunan basal di berbagai daerah. Nah, kemudian tanah di daerah tersebut dikapling-kapling dan dibagi rata sesama masyarakat yang ada di sana. Dan di tahun 2003, ratusan pendatang kembali membuka ratusan hektar lahan HTI dan kemudian didirikanlah desa-desa seperti Desa Moroseneng, Desa Morodewe, dan Desa Moro-Moro. Mereka mendirikan pemukiman dan lahan singkong di wilayah tersebut. Kemudian pada November 2010 penggusuran pun dilakukan. Gubernur Lampung mengeluarkan surat mengenai klaim lahan. Kawasan hutan register 45 sebagai kawasan hutan larang milik pemerintah. Nah, penggusuran itu dilakukan oleh pasukan pengaman masyarakat, swakarsa perusahaan bersama dengan Brimob. Jadi rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut dirobohkan dengan alat-alat berat. Selanjutnya, puncaknya yaitu di tahun 2011, masyarakat melakukan perlawanan. Pada tahun 2011, masyarakat yang tidak terima tempat tinggal mereka digusur, maka mereka berusaha untuk membuat perlawanan. Perlawanan masyarakat membentuk aksi blokade jalan-jalan lintas timur Sumatera, yang mana pada saat itu masyarakat bersatu untuk menutup akses jalan yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Akibatnya, aksi tersebut dari tim gabungan menertibkan kawasan itu dengan berusaha memukul mundur masyarakat dengan menyiramkan gas air mata kepada kerumunan masyarakat. Hingga mengakibatkan sementara waktu jalan yang menghubungkan Sumatera Selatan itu tidak dapat dilalu lintasi. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2017 dibentuklah AGRA. Next. Nah, di sini ada pun lokasi analisa masalah. Lokasi yang dipilih ialah Kabupaten Mesuji, yaitu tempatnya di Desa Moro-Moro, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Lokasi tersebut itu dipilih karena mengingat bahwasanya Kabupaten Mesuji itu merupakan daerah yang sangat rawan sekali dengan konflik, terutama dalam bidang agraria. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan menyebutkan nama dan NPM. Baiklah, kepada saudara Ahmad Sarbani, saya persilahkan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Sarbani, NPM 21752068. Izin bertanya kepada kelompok 5, apa sih yang membuat konflik di Kabupaten Mesuji ini yang terjadi berlarut-larut sehingga sampai saat ini? Gitu. Baik, terima kasih kepada Ahmad Sarbani. Izinkan kami minta waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menampung satu pertanyaan lagi untuk mempersingkat waktu. Kami hanya membuka 2 sesi pertanyaan. Izin moderator. Baik, kepada saudari Selviani, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjawab terkait pertanyaan dari Ahmad Sarbani. Jadi pertanyaannya tadi, apa sih yang menyebabkan konflik di Kabupaten Mesuji ini terjadi berlarut-larut hingga sampai saat ini kan ya? Jadi penyebab konflik di Kabupaten Mesuji terjadi karena masyarakat yang datang dan mendiami wilayah register 45 ini awalnya membeli tanah dari oknum-oknum tertentu yang menjual tanah milik negara dengan bebas. Nah, sehingga para perambah ini merasa keberatan untuk meninggalkan tanah yang sudah mereka tempati selama belasan tahun. Jadi, masyarakat Moro-Moro kemudian bersatu untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, perjuangan mereka itu merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah terkait kebijakan dari pemerintah yang menurut mereka itu salah dan harus dibenarkan. Nah, jadi masyarakat desa Moro-Moro itu melakukan sebuah perjuangan melalui gerakan sosial di mana gerakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan mempertahankan wilayah mereka yang dirasa itu hak mereka. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup menjawab? Bagaimana saudara Ahmad Sarbani? Sudah cukup jelas kok. Baik, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya.
Baik, saya persilakan pada Saudara Habib. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya M. Habib Batiar, NPM 21752-048. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok Anda, bagaimana langkah atau cara-cara yang dapat diambil gitu untuk mengatasi agar kejadian ini tidak terlalu lagi gitu, maksudnya tidak berhenti gitu, maksudnya harus berhenti gimana menurut kelompok Anda tuh langkahnya yang harusnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Habib. Izinkan kami untuk menjawab. Izin masuk moderator. Baik, Selvi, silakan. Izin menjawab dari pertanyaannya Habib. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk memberhentikan masalah ini agar tidak terjadi kembali? Menurut pendapat kami, cara yang dilakukan sebaiknya yang pertama yaitu pemerintah daerah Kabupaten Mesuji lebih peka terhadap masalah yang timbul di masyarakat Kabupaten Mesuji. Lalu, cara yang kedua, pemerintah harus memperkaya upaya-upaya terhadap penyelesaian konflik tanah yang terjadi selama ini dan memberikan satu pemahaman bagi perusahaan untuk bersikap adil dalam pengolahan dan pemanfaatan tanah di wilayah tersebut. Lalu, cara yang terakhir yaitu dibuatkannya peraturan daerah yang transparan agar nantinya lebih memudahkan dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana Habib? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya Putri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kurang dalam memenuhi data-data yang kami kumpulkan, kami mohon maaf. Selebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.